Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dr. Razak sebagai moderator, yang saya muliakan Profesor Dr. Jimli Siddiqui, Ketua Umum ICMI, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Yusril Mahendra, dan juga Bapak Dr. Muhammad Nur Manuti, dan Dr. Muhammad Nur, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah, Presiden ABIM, Presiden Wadah, cendekiawan, saya lupa Pak Habib juga ya, Pak Habib, dan cendekiawan di Malaysia dan juga di Indonesia. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia Allah semata-mata saya dapat berada di sini, dan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dan juga salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat yang mulia. Saya berterima kasih kepada ICMA, Ikatan Cendekiawan Muslim Malaysia, yang telah mengundang saya untuk menyampaikan syarahan umum ICMA tahun 2021. Saya ingin menjelaskan bahawa ketokohan Bapak Dr. Muhammad Nasir yang kita kasihi memang sudah lama dibincang dan dari pelbagai sudut, dan biografinya juga sudah banyak, termasuk yang sudah tidak ada, yang ditulis oleh Endang Saifuddin dengan Pak Amin Rais, oleh Ayub Rosidi, yang lain-lain, termasuk juga tulisan Profesor Dr. Yusril yang sangat dekat dengan beliau, dan yang lain-lain lagi. Dan sebagaimana juga Buya Hamka mempunyai sebuah biografi yang ditulis oleh seorang sarjana Amerika, Bapak Nasir juga biografinya dalam bahasa Inggeris ditulis oleh istrinya Kahin, Audrey Kahin, tahun 2012, yang menampilkan pemikiran dan ketokohan Bapak Muhammad Nasir sebagai seorang politikus. Beliau tidak membincangkan aspek pemikiran, dakwah dan sebagainya. Dan mungkin saya mengharapkan nantinya bapak-bapak dari Indonesia mungkin dapat memberikan sedikit komentar tentang biografi yang ditulis oleh Audrey Kahin, yang memang menghormati Buya Bapak Nasir, dan juga sebagai isteri kepada Kahin yang sangat menghormati ketokohan Pak Nasir. Dan saya sering memetik kata-kata George Kahin ketika beliau bertemu dengan Pak Nasir sewaktu Pak Nasir memegang peranan sebagai Menteri Penerangan ataupun Minister of Information. Saya petik di sini, last of the giants among Indonesia's nationalist and revolutionary political leaders, he, that is Muhammad Nasir, undoubtedly had more influence on the course of Islamic thought and politics in post-war Indonesia than any of his contemporaries. By nature extraordinarily modest and unpretentious, he had a well-deserved reputation for personal integrity and political probity. Jadi yang saya garis bawahi, extraordinarily modest, secara tabi'i,
Pak Nasir ialah seorang insan yang sangat luar biasa dari segi merendahkan diri dan unpretentious, tidak sekali-kali merasakan beliau sebagai seorang yang besar, penting dan sebagainya. Kemudian personal integrity, integritas, kepribadian yang berintegriti tinggi dengan akhlak yang begitu tinggi. Ini merupakan ciri-ciri yang permanen pada kepribadian Bapak Nasir. Dan juga political probity. Dalam berpolitik itu mengikuti etika dan moral yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai seorang dalam dia mengamalkan politik santun. Di Malaysia mungkin beradab dan berakhlak. He always lived simply with respect to house and attire. Even in 1950 as Prime Minister. Dan beliau sebut di sini, when I first met him in 1948, and he was the Republic's Minister of Information, I found a man in what was surely the most mended shirt of any official in Yogyakarta. It was his only shirt. Jadi saya seringkali juga beritahu kepada student-student saya di Universiti Islam Antarabangsa betapa simpelnya Pak Nasir, betapa sederhananya, betapa beliau tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit ria, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Dan Kahin mengatakan dia sebenarnya kaget melihat seorang menteri penerangan informasi yang memakai baju yang di Malaysia disebut compang-camping begitu. Rupa-rupanya itulah satu-satunya baju yang beliau miliki. Dan itu beliau sebagai menteri waktu itu. Lalu diberitahu kemudian bahawa pejabat-pejabat yang bawahan itu mengumpul wang, dana, membeli baju baru untuk Pak Nasir. Jadi kesederhanaan itu bukan dibuat-buat. Sebenarnya itu menjadi apa itu ciri apa itu daripada khasais kepribadian Pak Nasir. Jadi saya mengharapkan nantinya mungkin Pak Yusril, Pak Habib yang membaca Audrey Kahin mungkin dapat memberi komentar tentang biografi yang ditulis oleh Audrey Kahin. Kemudian saya ingin jelaskan kenapa saya memberanikan diri bercakap pada malam ini. Sedangkan di depan saya ini kader-kader utama, anak-anak didik Pak Nasir yang semuanya hebat dalam bidang masing-masing, yang sedang berada dalam wacana pada malam ini, termasuk Pak Yusril, Pak Habib, Pak Jimli Siddiqui, Pak Muhammad Nur, dan yang lain-lain lagi, yang sebenarnya banyak sekali pengetahuan tentang Pak Nasir. Kenapa saya, anak Malaysia, memberanikan diri untuk bercakap tentang ini? Sepatutnya saya mengatakan, biarlah abang-abang, bapak-bapak, adik-adik saya di Indonesia itulah yang bercakap. Mereka lebih mengetahui. Tapi saya memberanikan diri ada beberapa alasan. Pertama, kerana saya sampai sekarang mempunyai ikatan sentimental dengan kepribadian Pak Nasir yang saya ketemu pada tahun 1973 di rumahnya di Jakarta. Saya dibawa oleh Pak Siddiq berjumpa dengan Pak Nasir, dan begitulah saya lihat kesederhanaan beliau, rumahnya dan sebagainya. Dan itu melekat pada diri saya, ingatan saya. Kemudian yang kedua, tahun 1993 saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkunjung ke rumah sakit kerana kita mengetahui bahawa beliau sedang sakit di rumah sakit di Jakarta, dan 3 bulan setelah itu Pak Nasir kembali ke rahimahullah. Jadi saya ada dan kesan daripada pertemuan yang singkat dan juga pembacaan mula-mula dengan Kapita Silacta dan yang lain-lain lagi, saya amat terkesan dengan kualitas pemikiran dan kesarjanaan Pak Nasir yang sebenarnya bukan terdidik secara formal sebagai seorang
dosen atau profesor di universitas, tapi tulisan-tulisannya itu sangat mempunyai mutu yang sangat-sangat tinggi, apalagi dalam polemiknya dengan Insinyur Soekarno, bagaimana beliau mematahkan hujah-hujah Soekarno yang bergantung kepada pemikiran Syekh Abdul Razik dalam kitabnya Al-Islam wa Usul al-Hukum, itu diberi bantahan-bantahan secara rasional, logikal, dan mengena sekali dari tulisan-tulisan Pak Nasir. Kemudian juga saya merasakan kehebatan Pak Nasir. Kalau dibanding dengan Buya Hamka yang mempunyai kelebihan dalam aspek lain, Buya Hamka barangkali kita dapat mengatakan dia sebagai seorang polymath. Banyak sekali bidang-bidang digarapnya. Pak Nasir tadi, Pak Muhammad Nur mengatakan multi-talenta. Bagi saya, Pak Nasir ialah seorang polyglot, menguasai banyak bahasa. Yang saya kira sampai sekarang sukar kita mencari orang seperti itu, yang dapat menguasai bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, Latin, bahasa Arab, dan sebagainya. Dan dapat membaca tulisan-tulisan itu. Sebab antara lain pembacaan dalam bahasa Perancis dari tulisannya Snouk Hokronye menyebabkan dia begitu ingin mewujudkan sistem pendidikan sendiri yang dapat membebaskan umat Islam Indonesia daripada cengkaman pemikiran kolonial, sebab itu antara strategi Belanda untuk mematahkan kekuatan umat Islam. Baik, saya pergi kepada apa yang saya tulis di sini. Ya, pada Pak Moderator, saya barangkali memerlukan paling kurang 45 menit, atau kalau dapat lebih lagi baik, itu terpulang kepada budi bicara Pak Moderator. Ya, tapi beritahukan saya kalau misalnya kalau ada 10 menit lagi, beritahu saya, nanti saya akan coba percepatkan penyampaian saya. Pada abad ke-21 ini memang sukar hendak dicari seorang pemimpin yang terkenal dengan sifat kejujuran yang amat tinggi dalam berpolitik yang disebut oleh Kahin sebagai political probity, selain syakhsiyah berintegriti yang Kahin sebut sebagai personal integrity, serta kesederhanaan yang luar biasa dan tanpa sebarang keinginan untuk menonjolkan diri yang disebut oleh Kahin sebagai extraordinarily modest and unpretentious. Dan juga ada juga kutipan daripada orang lain mengatakan bahawa sifat seorang pemimpin yang tiada bandingannya sebagai Muslim yang tidak berpretensi ilmiah, ia merupakan seorang intelektual Muslim yang otodidak. Sejarah hidup almarhum Bapak Dr. Muhammad Nasir menampilkan ciri-ciri keistimewaan seorang pemimpin besar umat Islam abad ke-20 yang telah mengorbankan seluruh hidupnya. Saya lupa menyebut tadi dalam mukadimah saya, kenapa saya memberanikan diri. Ini untuk pengetahuan bapak-bapak di Indonesia. Di Malaysia, generasi muda tidak kenal siapa Bapak Nasir, dan saya ingin mereka mengetahui sumbangan Bapak Nasir. Yang kedua, Malaysia menghadapi krisis politik yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat hebat, krisis politik di kalangan umat Melayu. Dan saya ingin pemimpin partai-partai politik Melayu di Malaysia ini mengambil iktibar daripada cara Bapak Nasir berpolitik, politik santun, politik beradab, politik berintegriti, politik yang dilihat sebagai medan ubudiyah kepada Allah, bukan medan mencari kuasa. Kalaupun kuasa diperolehi, kuasa itu digunakan sebagai amanah daripada Allah dan tidak sekali-kali melakukan pengkhianatan kepada kuasa. Dan saya ingin partai politik di Malaysia dan pemimpin politik di Malaysia mengambil iktibar dari seorang tokoh negarawan besar
seperti Pak Nasir. Kalau Pak Nasir dan teman-temannya dalam Masyumi pada waktu itu dapat memberikan suatu contoh yang paling baik, kenapa kita di Malaysia tidak boleh? Dan sekarang ini kita berhadapan suatu krisis yang sangat besar. Baik, saya teruskan. Dalam liku-liku perjuangannya sebagai seorang penulis dalam majalah Pembela Islam, Al-Islam, Panji Islam dan lain-lain, sehinggalah digelar sebagai seorang pahlawan nasional, almarhum telah merentasi 4 zaman penuh pancaroba. Bermula zaman pemerintahan kolonial Belanda, zaman revolusi, zaman pasca revolusi, dan Orde Lama pimpinan Soekarno, sehinggalah zaman Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Kemudian saya pergi kepada aspek apa yang saya lihat sebagai islah dan tajdid Pak Nasir. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana juga Buya Hamka termasuk dalam golongan yang dikatakan kaum muda, Pak Nasir juga sedemikian. Dari bumi yang sama, dari Minangkabau juga menjadi tokoh kaum muda, dan kaum muda mendapat inspirasi pemikiran daripada kelompok reformis, modernis di Mesir, daripada pemikiran Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridha. Dan Buya Hamka mengakui, Pak Nasir mengakui bahwa beliau juga menimba inspirasi dan ilmu daripada pemikiran reformis di Mesir. Tetapi Pak Nasir, sebagaimana Buya Hamka, menampilkan keaslian masing-masing yang tidak wujud di Timur Tengah. Umpamanya Pak Nasir merintiskan berpolitik melalui cara demokrasi. Dan saya pikir barangkali beliau di antara yang pertama barangkali di Asia Tenggara yang merintiskan berpolitik dengan menggunakan sistem demokrasi. Kemudian di Timur Tengah kita lihat umpamanya tokoh Dr. Rashid Ghannouchi yang menjadi pelopor dalam complementarity, kesesuaian, keharmonian antara Islam dan demokrasi. Pak Nasir di sebelah timur, sebelah Asia Timur, barangkali yang pertama yang dapat merintis suatu keharmonian antara politik Islami dengan demokrasi. Barangkali Pak Yusril dapat komen nanti. Baik, tentang tajdid Pak Nasir, tradisi gerakan islahi dan tajdid yang diteruskan oleh tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti Bapak Muhammad Nasir menerusi wacana cendekiawan Dwi uslubnya, yaitu berdakwah di jalur politik dan berpolitik di jalur dakwah. Ini juga saya kira suatu yang luar biasa, sebab Pak Nasir dan teman-temannya, rakan-rakannya dalam Masyumi melihat politik bukan peluang untuk mendapat kuasa seperti di Malaysia, tetapi inilah medan pengabdian kepada Allah untuk mendapat redha Allah, bukan untuk mengejar pangkat, kedudukan, kuasa dan keuntungan material. Kemudian saya sebut di sini, beliau juga telah umat Islam di Indonesia juga pernah tergugat dengan aliran faham neo-modernisme yang dikatakan dipelopori oleh Profesor Nur Khalis Majid, Abdurrahman Wahid, dan juga kemudian disambung oleh liberalisme ulil absar dan rakan-rakannya. Baik, cabaran atau tantangan intelektual itu makin serius dan bersifat ilmiah, tetapi ia mempunyai kecenderungan sebagai suatu gejala yang disebut oleh
Dr. Syamsuddin Arif sebagai diabolisme intelektual yang tumbuh di penghujung Orde Baru. Banyak penyelewengan makna konsep-konsep asasi Islam seperti tauhid, iman, ad-din, hanif dan muslim diberi pengertian dan yang tidak tepat dengan pengertian yang asli. Dan konsep sekularisasi dikembangkan atas nama menyegarkan kefahaman agama di kalangan umat Islam Indonesia. Gerakan pembaharuan pimpinan almarhum Nur Khalis Majid, semoga Allah mengampuni apa sebarang kesalahan beliau, kemudian mendapat sokongan kuat Gus Dur juga, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan beliau, menganjurkan penafsiran kembali ajaran agama di pendalaman Jawa. Pada masa kini, tafsiran-tafsiran baru terhadap agama telah berkembang pesat dengan tujuan merombak makna sebenar hukum Tuhan, ijtihad, wahyu, agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan muda pada era reformasi atas nama menyegarkan kembali pemahaman Islam. Dan kalau barangkali Buya Pak Nasir dan juga Buya Hamka mungkin tidak akan melihat ini sebagai islah dan tajdid yang hakiki, tapi barangkali ini islah tajdid yang tidak hakiki, ya. Kecendekiawanan Bapak Muhammad Nasir menitik beratkan keharusan pembaharuan tentu sekali, tetapi wacana pembaharuan Pak Nasir menepati tradisi islahi tajdidi yang sebenar, sedangkan pembaharuan dalam tanda kutip oleh gerakan neo-modernis ataupun JIL adalah distorsi dan dekonstruksi ajaran-ajaran Islam. Dan menurut Dr. Taufik Abdullah, mereka berdiri di pinggir tebing yang sangat curang, yang sangat curam. Ini dipetik dari buku Greg Barton tahun 1995. Dan Pak Nasir sendiri tentu sendiri membuat penilaian, ini disebut oleh Barton dalam bukunya 1995, bila terjadi pembaharuan, ini kata-kata Pak Nasir, bila terjadi pembaharuan yang dilakukan itu sampai terlepas dari Islam, jelas ia perbuatan khianat. Jadi Pak Nasir melihat ini pengkhianatan cendekiawan, intellectual treason begitu. Di Malaysia kita ada intellectual treason dan juga political, pengkhianatan politik di Malaysia cukup kuat sekali. Oleh sebab itu, sikap sedemikian jelas bertentangan dengan pendirian dan keperluan adanya keberanian untuk berlawanan dengan umat, kerana keperluan umat belum tentu adalah kehendak sebenar umat secara total. Baik, saya teruskan di bawah tajuk saya, tajuk kecil, kecendekiawanan yang terbit dari asas akidah yang teguh. Sifat cendekiawan Bapak Muhammad Nasir seperti yang diterjemahkan dalam kalam A. Mukhlis, nama samaran Pak Nasir pada tahun 30-an, atau sebagai pemimpin Partai Masyumi pada tahun 50-an, atau sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dari tahun 1967 sampai akhir hayatnya pada tahun 1993, terserlah menerusi prinsipnya yang sentiasa berpegang teguh secara konsisten kepada ajaran-ajaran agama Islam yang diwarisi daripada generasi salafus saleh secara turun-menurun sebagai perkara-perkara pokok ataupun yang thawabit, yang tetap, yang tidak bisa berubah. Di samping ada hal-hal yang bisa berubah, al-mutaghayyirat. Dan Pak Nasir memang faham benar kedudukan thawabit dan juga al-mutaghayyirat dalam pemikiran Islam.
Manakala dalam hal-hal yang belum termasuk dalam kategori ibadah khusus atau yang tidak terikat dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang jelas, Muslim dibenarkan, malah dianjurkan supaya melakukan inovasi dan pembaharuan yang diperlukan. Beliau, Pak Nasir menjelaskan dalam polemiknya dengan Insinyur Soekarno, ini saya petik, ini daripada saya pikir daripada Fiqh Dakwah kalau tidak silap saya. Ini saya petik, maka Islam adalah satu sintese yang cukup memberi keluasan untuk perjalanan evolusi dalam hal-hal yang memang mesti berevolusi dan bersifat radikal dalam bidang-bidang yang mesti radikal. Akan tetapi dalam pada itu, ia mempunyai pula beberapa anasir-anasir, beberapa rukun-rukun yang bersifat ketuhanan yang kekal dan tak berubah-ubah untuk dijadikan sauh atau jangkar yang akan memperlindungannya daripada hanyut terapung-apung dan terdampar ke sana sini dibawa oleh alun dan aliran zaman. Itu habis kutipan di situ. Maka dalam sebuah negara yang satu lagi petikan atau kutipan saya, maka dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam tidak akan tertakluk kepada persetujuan parlimen. Perkara yang mungkin diperbincangkan ialah cara-cara untuk menjalankan semua hukum itu sahaja. Adapun prinsip dan kaedah sudah tetap, tidak boleh dibongkar-bongkar lagi, tidak mesti diserahkan pula lebih dahulu kepada hasil undian menurut sistem separuh tambah satu suara. Jadi bagi Pak Nasir, ya, hukum Allah itu bukan saja ada, tidak boleh digugat. Sedangkan gerakan yang namanya pembaharuan dan menyegarkan kembali fahaman Islam itu menafikan adanya hukum Allah. Hukum Allah sudah tidak ada, yang ada adalah manusia hukum, dan ada juga pandangan mengatakan bahawa kita perlu suatu wahyu yang baru dan sebagainya, yang diturakai pada waktu itu oleh Nasir Abu Zaid dengan terjemahan baru yang merupakan satu proyek besar tetapi tidak sempat selesai. Kemudian kecendekiawanan Pak Nasir adalah dimensi pemikiran dan kualiti daya fikir yang tidak boleh dipisahkan daripada Muhammad Nasir sebagai seorang pemimpin sejati yang disifatkan oleh almarhum Muhammad Rum, seorang teman akrab dengan Pak Nasir, sebagai hati nurani umat. Selain pejuang kebangsaan, patriot, politisi, diplomat, negarawan, pendidik, guru, penulis, pemikir dan pendakwah. Kajian juga menunjukkan sifat mukmin, mukhlis dan muttaqin telah menyatukan kepelbagaian fungsi dan perwatakan Muhammad Nasir dalam satu kesatuan yang harmonis, indah dan menarik. Ini kita boleh baca dalam biografi oleh Pak Anwar Haryono dan juga oleh Pak Endang dan Pak Amin Rais. Menerusi pribadi yang unggul, multi-talented dan berwawasan mulia, membolehkan beliau mempunyai 3 ciri khas yang selalu melekat pada ingatan orang yang pernah berinteraksi dengannya, yaitu impak yang besar kepada setiap bidang yang ia tekuni. Dan ini juga petikan daripada, saya fikir daripada Pak Rom atau Pak Anwar Haryono, saya akan cek nanti. Petikannya begini: saat menerjuni bidang politik, Muhammad Nasir adalah seorang politikus piawai. Saat menerjuni medan perang, ia menjadi panglima yang gagah berani. Dan saat berdebat dengan musuh, ia tampil sebagai pakar ilmu dan dakwah. Dengan kefahaman yang mendalam tentang sirah dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat yang berjuang, berhijrah dan berjihad menegakkan kebenaran dan keadilan ilahi, tak ada separuh Islam yang ia benarkan, tak ada sesetengah batil yang ia akui. Jadi saudara Muhammad Nasir pada umur 30 sudah mengerti benar makna dan sifat-sifat kepimpinan Islami, dan beliau menulis demikian dalam
dalam majalah Panji Islam dalam tahun 1939. Berbekal kepintaran dan bakat semula jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Pak Nasir, di samping persekitaran keluarga dan budaya yang mendorong ke arah kecemerlangan intelektual, pemuda pintar yang haus ilmu itu dapat menimba ilmu moden dari sistem pendidikan umum yang terbaik pada masa itu di Sumatera Barat, kemudian di Bandung, sekaligus menyelami ilmu-ilmu agama, Islam dan bahasa Arab. Saya tidak mau menceritakan tentang waktu beliau tinggal di Bandung di bawah pengaruh Hasan dengan Persisnya dan sebagainya, sebab disebut juga oleh Bapak Muhammad Nur tadi. Dan tentang sumbangannya pada pendidikan, saya tidak akan ulang di sini sebab sudah disebut oleh Pak Muhammad Nur bagaimana beliau mendirikan Pendis, kemudian Sekolah Tinggi Islam itu juga dirintis, yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja, akhirnya menjadi Universiti Islam yang pertama, yang dan sebagainya. Dan integrasi antara ilmu agama dengan ilmu dunia ini juga suatu yang luar biasa yang berlaku, yang dilakukan oleh Pak Nasir, antara sifat-sifat keluar biasaan kecendekiawanannya. Saya pikir yang harus kita fokus, dan juga anak-anak didik kita di Malaysia sebagai generasi ilmuwan muda di Malaysia harus betul-betul faham fungsi akal. Sebab apa yang kita lihat dalam dunia hari ini, dengan krisis global yang begitu dahsyat, dengan fasad yang begitu serius, sebenarnya ini semua berpunca daripada apa yang disebut oleh Reverend Hans Kung, seorang tokoh pemikir dan juga teologi Katolik. Dalam tulisannya, beliau mengatakan, ini saya petik juga dari Hans Kung, yang mengatakan ini krisis-krisis peradaban masa kini sebenarnya berpunca daripada apa yang dikatakan akal yang dimutlakkan, absolutized reason. Absolutized reason, akal yang dimutlakkan. Akal memang dipisahkan daripada wahyu sejak zaman Enlightenment. Kemudian abad 18-19 akal dinobatkan sebagai Tuhan baru, menggantikan Tuhan lama yang Nietzsche sebut sudah mati. Jadi kita harus mengulas aspek akal ini. Buya Hamka menulis banyak sekali tentang akal, dan Pak Nasir juga begitu dalam Akal Merdeka umpamanya. Dan mereka ini, Buya Hamka dan juga Pak Nasir, dapat menghayati ta'akulan penggunaan akal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kelebihan Pak Nasir dan juga Buya Hamka, sehingga akal mereka itu menjadi murni, tidak dikotori oleh nafsu, hawa, egoisme, dan penyakit-penyakit kerohanian yang lain-lain. Dan akal inilah yang membuahkan pemikiran yang hebat, aksi-aksi yang positif, dan sumbangan yang hebat. Baik, kecendekiawanan seorang ilmuwan, pemikir atau pendidik mukmin muttaqi yang berlandaskan penghayatan epistemologi tauhidi secara konsisten, sentiasa bergelut dengan isu asasi yang amat penting, iaitu tentang kedudukan dan fungsi sebenar akal sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi kepada insan, serta batas-batas kognitifnya. Ini yang jadi masalah. Kalau dalam dunia barat pasca Enlightenment, akal tidak ada batasnya. Sedangkan dalam Islam ada batasnya, itu ada hududnya.
Jangan sampai hudud itu dicerobohi dan kita dapat apa itu bimbingan Allah dalam surah dalam 8 ayat dalam pertama dalam surah Al-Alaq. Apabila Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mula-mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lepas itu kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi kalla maknanya namun manusia ini cenderung untuk mencerobohi batas-batas yang Allah tetapkan itu. Ar-ra'ahu istaghna, kerana menyangka diri mereka itu self-sufficient. Mereka bisa berotonom, tidak perlu kepada bimbingan Allah. Inilah saya kira punca daripada krisis peradaban hari ini, iaitu akal bebas lepas yang disebut oleh Buya Hamka, yang dibimbangi oleh Buya Hamka, yang dibimbangi oleh Pak Nasir dan tokoh-tokoh Islam yang lain di Indonesia. Akal itu sangat penting, harus digunakan, wajib digunakan, tetapi dibatasi oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu, dan tidak menentang wahyu, tetapi sebenarnya akur dengan wahyu. Baik, pada masa munculnya aliran pemikiran neo-Mu'tazilah dan neo-modernis di Indonesia, yang dimulai di Indonesia, di Jakarta, selain jaringan Islam liberal dan golongan sekular yang wujud di Indonesia, pada dasarnya menggunakan pertimbangan akal merdeka, akal yang autonomous reason, tidak bergantung lagi, tidak ada kaitan lagi dengan wahyu ketuhanan. Sebab itu mereka berani mengatakan bahawa Al-Quran itu ialah intaj thaqafi, it is a cultural product pada abad ke-7. Jadi sesuai pada zaman itu, sekarang Quran tidak sesuai lagi. Jadi ini antara tokoh-tokoh yang namanya neo-modernis, neo-Mu'tazilah yang sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme, pasca modernisme, yang nihilistik itu, yang relativistik, yang tidak ada lagi perkara yang mutlak dalam hidup ini. Atas nama ijtihad atau hak-hak asasi manusia, aliran-aliran ini memporak-perandakan keutuhan doktrin-doktrin keagamaan dan hukum-hukum ilahi. Dalam menangani cabaran ataupun tantangan aliran rasionalisme ini pada tahun 1940 lagi. Pak Nasir sudah menulis 1940. Jadi antara keluar biasaan Pak Nasir, ia pemikirannya mendahului zamannya. Dia menulis tahun 40 lagi. Pak Nasir menerangkan dengan jelas betapa pentingnya akal dan kemerdekaan berfikir dalam ajaran Islam. Sebagaimana juga Buya Hamka tahun sebelum 40 lagi juga membicarakan hal ini. Namun, akal merdeka yang bebas dari pegangan agama atau akal merdeka yang salah pasang, ini istilah-istilah digunakan oleh Pak Nasir, akal merdeka yang salah pasang atau akal merdeka yang tersesat dan yang tidak berdisiplin akan membawa banyak penyelewengan dalam kefahaman agama seperti i'tiqad antropomorfisme. Ini semua tulisan-tulisan Pak Nasir, i'tiqad antropomorfisme. Dan saya juga kaget bila saya dengar Pak Nasir menulis dalam fiqh dakwahnya tentang masyarakat insan sebagai a social being. Ini tidak banyak tokoh-tokoh agama yang melihat manusia sebagai social being. Jadi maknanya kehidupan bermasyarakat itu ialah suatu kemestian. Manusia tidak bisa hidup tanpa dalam bermasyarakat, dan Pak Nasir memperkenalkan konsep social being pada tahun barangkali 60-an. Huraian Pak Nasir tentang akal anarki yang tak kenal batas. Ini dalam tanda kutip, akal anarki yang tak kenal batas pada tahun 1940.
barangkali beliau merujuk kepada pemikiran-pemikiran sekular nasionalis pada waktu itu. Barangkali juga merujuk kepada gerakan Kemal Atatürk di Turki pada tahun 25-30-an yang juga menggunakan akal bebas, akal anarki yang tak kenal batas. Ini sangat-sangat relevan dengan masa kini. Antara lain beliau mengatakan, ini juga petikan kutipan saya, dan kesudahannya kita peroleh dari akal merdeka itu bukan lagi interpretasi agama, melainkan likuidasi agama. Ini hebat ini. Pandangan seperti ini mendahului zaman dan juga dapat memberi peringatan kepada generasi muda, jangan sampai atas nama interpretasi, atas nama ijtihad, atas nama rasionalisasi, kita sebenarnya melakukan likuidasi agama. Masalah yang dibawa oleh aliran postmodernisme masa kini juga sudah dikenal pasti oleh Pak Nasir ketika beliau berkata, ini petik kutipan dari beliau, akal merdeka 100% tidak menggariskan batas buat dirinya. Dia tidak meletakkan batas untuk dirinya. Semua ia mahu labrak, semua ia mahu atur, semua mahu ia kritik, kecuali mengkritik dirinya sendiri. Ini juga suatu ungkapan yang sangat besar impaknya. Jadi jangan sampai kita hanya mengkritik orang, tetapi tidak melakukan muhasabah diri sendiri. Dan bagi saya, kenyataan ini membayangkan ciri pemikiran postmodernisme masa kini. Tapi itu ditulis tahun 40-an oleh Pak Nasir. Kemudian tentang bahaya pluralisme agama, juga Pak Nasir sudah menulis tentang itu. Dan saya baca di sini, meskipun aliran pluralisme agama dengan pengertian semua agama adalah sama benar, ataupun semua agama mempunyai tujuan yang baik, dan tidak ada satu agama yang boleh mengatasi yang lain, faham ini belum wujud pada tahun 40-an. Tapi Pak Nasir sudah pun merujuk pada fenomena ini ketika beliau membincangkan isu betapa banyaknya, dalam tanda kutip, dokter-dokter mencoba mengobati kefahaman agama yang sedang sakit. Itu dalam tanda kutip, sakit. Kata beliau, ada dokter yang datang dengan obat sintesis, yakni obat campur aduk, sebagaimana yang dianjurkan oleh orang-orang teosofi yang berpendapat bahawa semua agama itu sama-sama baik. Dan lantaran itu kita ambil dari Islam mana yang baik. Diambil dari Kristen, dari Hindu, mana yang kita rasa baik. Yang akhir kesudahannya menghasilkan apa yang Pak Nasir sebut, suatu agama gado-gado. Ada dokter yang membawa obat rasionalisme. Maka selama rasionalisme ini tahu akan batas-batas pekerjaannya, memang banyak manfaatnya untuk memperdalamkan dan menambah keteguhan iman dan perasaan keagamaan. Akan tetapi, di mana teori-teori itu semua melontar ke sana ke sini, hendak mengupas zat dan sifat ketuhanan dengan tidak peduli batas, apabila kita biarkan si akal merdeka 100% ini merasionalisasikan agama dengan tidak ada mengenal batas, sekali lagi, boleh jadi maksudnya bermula hendak menginterpretasi agama, tetapi akibat yang dihasilkan ialah likuidasi agama. Pada tahun 40, Bapak Muhammad Nasir banyak membaca karya sastrawan terkenal. Ini tentang sastra. Saya akan baca sedikit, tidak disebut tadi oleh bapak-bapak tentang bagaimana Pak Nasir menentang aliran l'art pour l'art, art for art's sake. Dan beliau dan juga Buya Hamka mahu bahawa sastra dan kebudayaan itu tidak bebas dari agama, tetapi dapat dijadikan alat ataupun instrumen untuk mengukuhkan kehidupan keagamaan dan juga apresiasi seni dan sastra
terhadap agama. Jadi saya tidak akan baca yang saya tulis itu. Saya mau timbulkan satu perkara lagi ya, Dr. Razak ya, yang saya kira cukup penting dan juga luar biasa dan mendahului zaman juga. Baik Buya Hamka maupun Pak Nasir, iaitu membincangkan Weltanschauung, pandangan hidup dan ideologi. Saya masih ingat waktu bila Orde Baru, rejim Orde Baru menekankan developmentalism, pembangunan ya, bukan lagi ideologi. Tetapi developmentalism itu sendiri pun sebuah ideologi, dan ada tokoh-tokoh yang menyokong pendirian itu, mengatakan ya kita tidak perlu lagi bercakap tentang ideologi. Sekarang ini ialah program pembangunan. Bagaimana kita mengisi program pembangunan. Sedangkan modernisme itu suatu ideologi, dan developmentalism juga ideologi, dan sekarang ini sustainable development juga suatu ideologi. Jadi kita tidak perlu merasa apologetic menggunakan ideologi, asalkan kita faham apa makna ideologi. So, ada yang mengatakan bahwa Islam itu bukan ideologi. Ya, saya setuju. Islam bukan ideologi, tapi ada ideologi yang Islami. Artinya suatu gagasan pemikiran untuk perubahan sosial yang menjadikan dorongan untuk membawa transformasi sosial secara kolektif. Itu ideologi. Dan Islam memberikan ideologi seperti itu. Meskipun Islam sendiri, Islam ansih bukan ideologi. Tetapi ideologi bisa ditarik daripada worldview Islam itu. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Nasir dan Buya Hamka. Dan saya kira ini suatu sumbangan cendekiawan dan keserjanaan yang besar di alam Melayu. Kemudian di Malaysia, ya kita ada tokoh-tokoh di Malaysia, Profesor Naqib Al-Atas juga tentang worldview dan Weltanschauung, itu tahun 70-an, awal 70-an. Tapi di Indonesia, Pak Nasir dengan Buya Hamka tahun 40-an, 50-an bercakap tentang pandangan hidup, falsafah hidup. Buya ada buku sendiri, falsafah hidup, pandangan hidup Muslim dan sebagainya. Dan ini suatu approach baru, ini tajdid dalam pemikiran Islam yang sangat menarik, yang juga digunakan di India, Pakistan, Abul Ala Maududi, dan juga di Mesir. Dan ini dalam gelombang Al-Ghazwul Fikri, pendekatan seperti ini sangat penting. Jadi jangan sampai ada cendekiawan muda mengatakan, ya sekarang tidak perlu kita bercakap tentang ideologi, sebab kononnya tidak ada ideologi. Jadi di situ suatu kesilapan, sebab sebarang pemikiran yang gagasan untuk perubahan sosial, yang mahu dilakukan secara kolektif dan didokong oleh pengikut-pengikut dan juga protagonis-protagonisnya, itu ideologi. Sekarang ideologi baru ialah human rights, juga ideologi. Jadi pentingnya pandangan hidup melatar belakangi kecendekiawanan sesuatu bangsa dipertegaskan oleh Pak Nasir dalam kenyataan berikut. Kata beliau, kalau sebenarnya salah satu buah kesusastraan itu, sama ada syair, prosa, roman, dan sebagainya, terbit dari sanubari yang suci murni, kalau betul buah perpustakaan itu tetesan jiwa dari pujangga yang timbul di tengah-tengah masyarakat kehidupan bangsanya, sudah tentu akan tergambarlah dalam buah tangannya itu cita-cita yang sentiasa diidamkan oleh jiwa bangsanya, akan terlukis perjuangan rohaninya, akan terdengar keluh kesah masyarakat umatnya, akan terbentang ideologinya menurut falsafah kehidupan yang tertentu. Jadi Pak Nasir ingin melihat perkembangan pertumbuhan sastra dan kebudayaan itu yang mencerminkan ideologi bangsa itu, bukan yang ideologi dari luar.
dari barat dan dari timur, tapi daripada bangsa setempat, daripada bangsa lokal yang indigenous itu. Indigenous wisdom, indigenous ideology. Jadi Pak Nasir sudah merintis indigenization of ideology. Beliau menghimbau salah satu isu bagi saya, isu Islamisasi ilmu pengetahuan manusia atau Islamiyatul al-Ma'rifah. Walaupun tidak menggunakan itu, istilah itu ataupun label itu, pada masa itu dengan sikap tegasnya menentang kebatilan, tidak kira dari mana ia datang, dan menerima kebenaran tanpa mengira dari bumi mana ia muncul. Sebab itu Pak Nasir berkata, saya petik, kita tak usah anti barat. Kita orang Islam perlu menerima dorongan-dorongan dari barat, terutama dalam urusan beberapa ilmu-ilmu yang eksak dan praktis. Bila melangkah selangkah lagi, mengambil oper roh semangat kehidupan orang barat yang pada umumnya sangat meremehkan, malah seringkali menentang moral dan etika, dengan tidak disaring dan ditapis benar lebih dahulu, besar bahayanya bagi masyarakat kehidupan kaum muslimin, sedangkan kebudayaan Islam sendiri cukup mempunyai sumber-sumber inspirasi bagi pujangga-pujangga kita. Bagi saya ini isu Islamisasi of literature, Islamisasi of culture. Penentangan Pak Nasir terhadap aliran faham lar pour lar amat signifikan, malah sebarang bentuk faham, falsafah atau gagasan yang tidak mempedulikan akhlak, budi pekerti serta keimanan dan kesucian batin akan dibuat akan ditolak kerana ia tidak diizinkan oleh pandangan hidup saya. Jadi begitu Pak Nasir ya menyebut tentang perlunya pandangan hidup kita itu yang menentukan apa yang kita lahirkan dalam sastra atau dalam budaya atau dalam politik dan lain-lain lagi. Baik, tentang syumuliyatul Islam saya kira tidak perlu kita sebut lagi. Saya akan pergi kepada cuma begini, yang generasi muda di Malaysia dan mungkin juga di Indonesia mungkin terpengaruh dengan aliran sekularisasi yang memisahkan agama daripada isu-isu pemerintahan ataupun siasah dalam pengertian Arab, Islam yang original. Siasah itu ialah pengurusan hidup secara kolektif, bukan politik dalam pengertian yang popular ya, tapi politik dalam pengertian suatu sistem pengurusan masyarakat atau pengaturan masyarakat yang diperlukan oleh agama. Saya bimbang nanti di Malaysia dan Indonesia juga akan muncul golongan yang mempertahankan dikotomi agama dengan politik itu. Tetapi Buya dan juga Pak Nasir masuk dalam medan politik sebagai, saya katakan tadi, sebagai arena platform ubudiyah, bukan platform ananiyah, bukan platform al-madiyah, platform mencari kepentingan kebendaan, tetapi ini adalah peluang untuk mengeratkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin supaya anak-anak muda yang ingin berkecimpung dalam dunia politik harus mengambil iktibar ini. Jadi mereka tidak akan menjadi pemimpin yang nantinya runtuh, jatuh atau hilang atau dihapuskan oleh kanker korupsi, oleh cancer of corruption and hypocrisy yang sedang melanda politik Malaysia hari ini. Jadi dalam hal ini Pak Nasir juga sangat sangat menghormati pandangan Muhammad Iqbal dalam hal ini, bahawa politik dan agama are two sides of the same coin.
dan juga sering juga Pak Nasir memetik pandangan HAR Gibb yang pada tahun barangkali 30-an begitu. Gibb sudah mengatakan Islam is not just a religion, but it is a complete civilization. Dan juga Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad, Prophet and Statesman. Watt sendiri mengakui Muhammad is prophet and statesman. Tetapi Syekh Ali Abdul Razik mengemukakan pandangan yang sekularistik, sedangkan Montgomery Watt dan HAR Gibb lebih faham daripada Syekh Ali Abdul Razik tentang hakikat Islam yang melihat management of society dan juga government itu ialah sebahagian daripada tugas agama Islam. Mungkin bukan dalam agama Kristen, tetapi dalam agama Islam. Okey, saya pergi kepada saya akan lompat pergi kepada bahagian lain. Sedikit tentang apa ini politik. Tadi Pak Muhammad Nur sudah sebut tentang, dan juga Pak Jimli Siddiqui menyebut tentang apa itu sumbangan besar yang tak terlupakan oleh Pak Nasir dengan mosi integralnya yang akhirnya menyelamatkan Indonesia daripada menjadi federasi 16-17 negara bahagian. Akhirnya NKRI itu muncul, dan ini dianggap oleh saya kira Pak Hatta barangkali atau Pak Soekarno, saya tak ingat, sebagai deklarasi kemerdekaan yang kedua yang disebut oleh Pak Muhammad Nur tadi. Itu menunjukkan betapa jeniusnya Pak Nasir sebagai seorang cendekiawan yang dapat itu. Dan ini dan bila Pak Nasir memberi cadangan ini kepada Soekarno begitu senang sekali melihat ini. Dan sangat-sangat menghargai jasa Pak Nasir. Tetapi ya, apa yang Soekarno lakukan pada Pak Nasir kemudian itu kan politik sekuler, bukan politik santun Pak Nasir. Barangkali generasi muda tidak tahu tentang apa itu Piagam Jakarta yang ditulis begitu panjang oleh siapa itu yang saudara kita dari Bandung, apa namanya, Piagam Jakarta. Saya lupa. Baik, tak apalah, sebab ini menunjukkan keikhlasan politikus Islam yang dipimpin oleh Pak Nasir, sebab mereka mendapat berita bahawa kelompok minoritas Kristen di daerah timur dan juga pulau-pulau tertentu kononnya mengatakan, memberi kata dua begitu, seolah-olah kalau diperjuangkan Piagam Jakarta, ya mereka mungkin tidak akan menyokong kemerdekaan atau masuk dalam negara Indonesia ini. Dan Soekarno menjanjikan kalau Piagam Jakarta ini tidak diperjuangkan atau dibuang daripada pendahuluan Constitution itu, nantinya Pancasila dengan sila pertama itu akan mengisi tuntutan umat Islam. Sila ketuhanan Maha Esa itu akan dijadikan sila yang pokok yang menentukan sila-sila yang lain. Pak Nasir dengan teman-teman masyuminya terima jaminan yang diberikan oleh Soekarno. Tetapi kemudian ini dipersoalkan lagi, dijadikan isu, sehingga terlepaslah peluang umat Islam dan juga masyumi pada waktu itu untuk membentuk negara baru ini dengan nilai-nilai Islam.
Dan saya ingin sebut di sini, semua orang juga sudah tahu dalam bukunya Pak Anwar Haryono, beliau memetik kata-kata Dr. Andes Lukman Harun yang pernah saya kenal dan juga rapat dengan beliau waktu saya di Jakarta. Pak Lukman tanya dengan Pak Nasir, Pak Nasir, kenapa dalam politik kita kalah? Beliau jawab, kerana kita ikhlas dalam politik. Kerana kita ikhlas dalam politik, kita kalah. Tapi bagi saya, kalah itu sangat subjektif. Apa yang dimaksudkan dengan kalah dan menang dalam politik? Bagi saya, tidak semestinya kalah begitu. Tapi ikhlas dalam politik itu sangat-sangat penting. Dan Pak Nasir meninggalkan legasi politik santun, ikhlas, adab, dan mencari keridhaan Allah, tidak mencari kuasa, tidak gila kuasa, gila pangkat, gila gengsi, gila nama, macam-macam jenis kegilaan. Pak Nasir, Buya Hamka, tokoh-tokoh ini tidak dihinggapi oleh virus-virus dan kanker-kanker yang sekarang ini menghinggapi banyak sekali tokoh-tokoh muda dan juga tokoh-tokoh tua politikus Melayu di Malaysia. Baik, konsep negara dalam perspektif Islam, anutan Pak Nasir, ini petikan saya, bukan tujuan tetapi alat. Ini juga satu masalah. Partai politik dijadikan tujuan, malah di Malaysia ini dikeramatkan. Jadi bagaimana alat itu menjadi sakral? Yang sakral itu tujuan murni itu yang boleh disakralkan. Tapi alat bukan sakral. Tapi di Malaysia partai disakralkan. Jadi saya mau generasi muda mengambil pengajaran daripada peninggalan Pak Nasir, daripada kebijaksanaan Pak Nasir dan tokoh-tokoh seperti itu. Baik, manakala tujuan, kata Pak Nasir, adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kepribadian manusia sendiri sebagai individu ataupun sebagai anggota dari masyarakat. Sekarang kalau barangkali di Indonesia orang tidak mau bercakap seperti ini, kan? So ini dianggap ini sudah zaman dahulu ini. Mereka mau wacana yang lain, yang futuristik, yang bisa diterima oleh Barat juga. Bagi Pak Nasir, dia mengatakan baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka. Jadi pemimpin seperti Pak Nasir ini sentiasa ingat bahawa tujuannya ataupun hadaf, tujuan di Malaysia matlamat atau tujuan terakhir itu ialah di akhirat. Ridha Allah di akhirat itu yang dicari, bukan ridha manusia di dunia. Juga tentang konsep progres, kemajuan. Ini juga Pak Nasir bilang yang dipuja oleh kaum Kemalistan yang melemparkan undang-undang agama Islam jauh-jauh tidak menepati kehendak Islam. Jadi Pak Nasir mengkritik konsep progress itu sendiri. The project, the modern project of progress itu. Walaupun kita ada hak, kata Pak Nasir, mengambil peraturan-peraturan yang baik, yang tidak berlawanan dengan kehendak agama kita dari Inggris, dari Jepang, dari Rusia, atau dari Finlandia. Menurut Pak Nasir, Islam bersifat demokratis. Ini tadi saya telah sebut bahawa ini satu keistimewaan, keluar biasaan, keberanian Pak Nasir mengatakan demokrasi dengan Islam yang bisa hidup bersama. Barangkali demokrasi yang teistik, yang menerima kepercayaan pada agama, bukan demokrasi sekular totok begitu. Tetapi malangnya Soekarno tidak bisa menerima dan Orde Baru juga tidak bisa menerima. Ia juga satu pendirian, dia kata di sini, Islam bersifat demokratis
dengan arti bahawa Islam itu anti istibdad, anti tirani, anti absolutisme, anti sewenang-wenang. Ini tahun 55 ditulis oleh Pak Nasir ini. Dan sekarang saya kira Pak Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis dalam tahun 70-an bahwa Islam dengan demokrasi adalah compatible. Dan 70-an juga Rashid Ghanouchi memperjuangkan konsep. Jadi bagi saya mungkin Pak Nasir mendahului mereka semua dalam mengatakan bahawa ya kita harus menggunakan jalan demokrasi. Dan Pak Nasir seorang mukmin demokratis yang piawai, yang boleh kita tonjok, inilah contohnya. Sebab beliau walaupun bertegang leher dalam konstituante, tetapi di luar baik sekali. Minum kopi bersama, malah apa yang saya baca, pernah dia menumpang temannya Katoliknya menaik duduk di belakang motorbike barangkali pada waktu itu, pulang dengan motorbike teman musuh politik. Tapi itulah kehebatan kepribadian Buya, bertengkar, bertelagah secara ilmiah, rasional, bukan emosional, dalam konstituante, tetapi di luar ya bisa baik-baik saja. Ini contoh yang sangat baik yang perlu kita anuti dan laksanakan di Malaysia. Kemudian saya pergi kepada tentu sekali Pak Nasir sangat-sangat menentang kecenderungan Soekarno untuk menjadi authoritarian. Jadi Pak Nasir sangat-sangat menentang authoritarianism ini, dan baik dalam orde lama, orde lama ataupun dalam orde baru. So itu Pak Nasir terus menentang orde baru, terutama apa yang dilakukan oleh Soeharto dan ABRI dalam pertama ya menjadikan Pancasila asas tunggal. Itu suatu perkara yang luar biasa dilakukan itu untuk merampas hak tiap-tiap ormas dan orpol mengadakan ideologi masing-masing. Jadi dengan adanya undang-undang asas tunggal, ya itu dirampas oleh penguasa atas nama pembangunan dan sebagainya. Dan satu lagi kehebatan Pak Nasir dalam politik, saya tidak mau banyak bercakap tentang itu. Tentu yang bapak-bapak yang lain, Pak Yusril dan Pak Jimli bisa cakap lebih banyak lagi. Bagaimana Pak Nasir kan ikut serta dalam petisi 50. Ini tidak disebut tadi. Ini juga hebat. Jadi Pak Nasir bisa sama dengan jenderal-jenderal bersara yang dulunya juga menentang Masyumi, tetapi turut tidak senang dengan polisi-polisi baru Pak Soeharto dan juga ABRI pada waktu itu. Ya, ikut serta dalam petisi 50, akhirnya ia terpaksa menerima risiko, ya tidak bisa keluar negeri, tidak bisa melakukan hubungan antarabangsa. Sedangkan Pak Nasir itu saya pikir mempunyai peluang untuk menjadi, katakanlah, Sekretaris Jenderal Organization of Islamic Conference, OIC. Saya kira tepat sekali ketokohan dan keupayaan Pak Nasir memimpin organisasi OIC di luar, tetapi beliau tidak tapi Allah membuka peluang lain. Dakwah itu menjadi jalur yang baru, dan Pak Nasir sebagai dai tidak kurang hebatnya dengan Pak Nasir sebagai politik, sama-sama didorong oleh keikhlasan mengisi tuntutan agama dari segi aspek ubudiyahnya dan khilafahnya, dan juga umran yang dituntut oleh Islam. Saya pergi kepada
peringatan yang diberikan oleh Pak Nasir bahawa kaum muslimin haruslah sentiasa memakai wahyu ilahi dan sunnah Rasul dijadi ukuran dan kriterium. Ini perlu kita didik generasi muda melakukan ini. Tapi kita harus juga melakukan rebuttal, penolakan terhadap tantangan yang datang daripada liberalisme, daripada pemikiran yang dipengaruhi oleh Muhammad Arkun, pemikiran yang dipengaruhi oleh Nasir Abu Zaid, pemikiran oleh Hasan bukan Hasan Turabi, yang Islam kiri ini juga itu harus kita Hanafi. Hasan Hanafi, Hasan Hanafi. Dan mereka ini semua terpengaruh dengan postmodernisme Barat. Tapi alhamdulillah mereka sudah tidak ada, dan saya harap Indonesia tidak akan dijadikan bumi yang akan terjajah sekali lagi oleh pemikiran Barat atas nama neo-modernisme ataupun pasca modernisme Muhammad Arkun yang sangat-sangat berbahaya itu. Mereka akan ingat kenyataan Bapak Muhammad Nasir bahawa urusan kenegaraan adalah satu bagian atau dalam istilah Belandanya integreren deal dari Islam itu sendiri. Mereka juga diperingatkan oleh Bapak Nasir supaya tidak terus mudah dihinggapi penyakit inferiority complex, Minderwaardigheitskompleks, supaya dianggap maju atau modern atau demokrat oleh sarjana-sarjana atau institusi-institusi Barat. Umpamanya ada tokoh-tokoh muda yang sangat mengharapkan sarjana Barat menyanjung mereka. Sekarang ini ada di Indo-Australia, umpamanya Greg Barton, menonjolkan Gus Dur sebagai tokoh neo-modernisme dan juga Nurcholish Madjid dan sebagainya. Ini jadi kita mengharapkan orang luar menyanjung kita. Sepatutnya orang rakyat dan umat dalaman lah yang sepatutnya menyanjung kita. Dan sekiranya umat dalam negeri tidak menyanjung kita, there's something wrong with us. Ada sesuatu yang tidak kena pada kita. Jadi ini juga suatu masalah inferiority complex yang ditolak oleh Pak Nasir. Bagi mereka yang memperjuangkan nilai kebebasan mutlak manusia, manusia bukan mendefinisikan diri sendiri menurut pandangan akal mereka. Manakala Bapak Muhammad Nasir membezakan antara kesahihan perjuangan R.A. Kartini, Rajeng Kartini untuk mencapai cita-cita emansipasi yang sehat dan berdasarkan pada fitrah. Sebab Kartini yang merintis perjuangan pembebasan wanita tidak mendapat inspirasi daripada ajaran Islam, kan? Ini kritik juga secara tidak langsung oleh Pak Nasir dengan apa yang disebut sebagai emansipati ideal yang salah pasang. Emansipati ideal yang salah pasang. Tujuannya baik, tetapi diambil ide itu dari ideologi atau worldview yang sebenarnya menentang agama. Dengan kesimpulan kata Pak Nasir, saya kutip di sini, perempuan itu sebetulnya sama dengan laki-laki dalam hal apapun. Coba bayangkan, ini ditulis dalam 55 dan ini mendahului zaman. Sekarang ini kita berhadapan dengan tantangan daripada feminisme sekuler, dan ada juga yang wanita Barat Muslim
yang menamakan mereka itu Muslim feminists, yang sebenarnya tidak jauh bedanya dengan secular feminist. Tapi mereka kata mereka ini Muslim feminist. Ya, mereka yang memimpin solat dan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan, dan campur aduk laki-laki perempuan dalam solat itu dilakukan tanpa menjaga batas-batas aurat dan sebagainya, atas nama emansipasi dan juga feminisme Islam. 10 minit lagi boleh, Prof? Berapa minit? 10 minit lagi boleh. Okey, baik. Okey. Kalau begitu, saya ada satu tentang Islam sebagai revolusi akidah dan pandangan semesta, saya akan ketepikan itu. Kemudian saya cuba bacakan sedikit tentang, biarlah saya pergi kepada ada masalah macam William Liddell, Greg Barton dan lain-lain, Indonesianis di Amerika, di Australia. Mereka kan tidak senang dengan pendekatan Pak Nasir ataupun Islam kafah, Islam yang syumul. Bagi mereka ini adalah aliran Islamism ya semua. Tetapi kita tidak harus tunduk kepada pressure dari Barat seperti ini. Sebab bagi mereka tidak harus ada Islam yang normatif. Ya, kalau tidak ada yang normatif, ya Allah itu juga memberikan norma-norma. Punca norma Islam daripada Allah. Allah sebagai pemberi syariah. Jadi Allah itu ditiadakan sifat-sifatnya, dan jadi itu yang mau dilakukan oleh, jadi Allah akan menjadi the old man in heaven yang tidak mengatur alam, yang dalam agama-agama lain begitu. Saya pergi kepada ini, berpolitik di medan dakwah. Ini juga tidak disebut tadi oleh bapak-bapak kita ya. Bidang dakwah menjadi bidang garapan utama sesudah Masyumi dan pemimpin-pemimpin termasuk beliau tidak diberi kebebasan berpolitik dalam sistem Orba. Sebelum itu beliau berdakwah di jalur politik. Selepas itu kepimpinan dan kecendekiawanannya ditumpukan sepenuh masa kepada berdakwah secara eksplisit atau berpolitik di jalur dakwah. Meskipun bidang perjuangan sudah bertukar dan gaya berwacana menjadi pendakwah agama yang jelas, namun ia tetap memerah keseluruhan tenaga intelektual, kekuatan rohani, keluasan semangat at-tasamuhnya, dan ketinggian budi pekertinya. Sesungguhnya nilai-nilai pokok dari pandangan hidup tauhidi beliau, hidup kerana Allah, berjihad fi sabilillah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mencari keredaan ilahi, bukan kepujian atau sanjungan manusia, penghayatan at-taqwa dan al-akhlaq al-karimah dalam semua urusan kehidupan, dan meletakkan kepentingan Islam dan umat Islam di atas segala kepentingan diri atau kelompok atau family, serta menjadi asas dan pendorong yang sama baik dalam bidang politik maupun dalam bidang dakwah praktis. Sebenarnya Pak Nasir sudah secara tidak rasmi melakukan dakwah yang bernada defensif, membela Islam. So, beliau menulis dalam Pembela Islam yang diterbitkan di Bandung, dan beliau membela Islam daripada serangan-serangan Zanding Kristen dan juga orientalis yang merosakkan dan melakukan distorsi terhadap ajaran-ajaran Islam. Okey. Saya pergi kepada sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah, Bapak Nasir tampil dalam masyarakat, tampil
dalam masyarakat selaku pendakwah sepenuh masa, di samping terus menjadi juru bicara, penyambung lidah dan hati nurani umat Islam. Kumpulan ceramah dan ucapan-ucapan beliau yang dibukukan sebagai yang dibukukan membicarakan dimensi-dimensi dalam fikih dakwah, membicarakan dimensi-dimensi penting dalam usaha dakwah. Yang saya ingin sebut di sini juga tajdidnya Buya Pak Nasir ialah dakwah itu bukan semata-mata dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, dakwah dengan amal nyata yang dilakukan oleh Dewan Dakwah di bawah pimpinan Pak Nasir dengan membina rumah sakit, membina asrama untuk anak-anak yatim, membina sekolah, macam-macam lagi, pusat transmigrasi, pusat macam-macam untuk membantu golongan miskin dan sebagainya. Dan ini suatu hal yang sangat penting yang kita di Malaysia, kita dalam tahun 60-an masih lagi bil lisan, bukan dengan bil hal. Pak Nasir sudah melakukan bil hal. Dan Pak Nasir menekankan menyampaikan Islam itu dari hati. Dakwah ilallah minal qalb ilal qalb. Jadi untuk itu, qalb itu harus dibersihkan. Dan Pak Nasir ini, kehidupan kerohanian yang orang jarang menulis, sebenarnya sangat-sangat dalam. Kehidupan kerohanian dan kesadaran kerohanian Pak Nasir, walaupun dia bukan seorang sufi, tetapi juga mengambil banyak pengajaran daripada Imam Al-Ghazali, namun penghayatan kerohaniannya itu juga luar biasa. Dan ini yang diperlukan sekarang ini dalam tulisan Yusuf Al-Qaradawi, mensufikan salafi, mensalafikan sufi. Dia sebut di situ dalam bukunya itu betapa perlunya tarbiyah, dia panggil tarbiyah imaniyah, yang oleh Said Hawa disebut sebagai tarbiyah ruhiyah. Ini sangat-sangat penting dalam perjuangan politik hari ini. Tanpa tarbiyah imaniyah dan tarbiyah ruhiyah seperti ini yang Pak Nasir rintiskan dalam Dewan Dakwah itu, banyak sekali para da'i, apalagi ahli politik yang akan tumbang, ditumbangkan oleh virus-virus korupsi dan hipokrasi dan ghurur dan macam-macam lagi. Saya nak akhiri ini dengan sedikit ringkasan saya, dan saya mau sebelum saya akhiri, saya juga mau menyebut apa yang ditulis oleh sebenarnya saya mau memberikan kutipan daripada tulisan Pak Yusril yang memberikan okey, saya ada di sini. Pak Yusril menulis, dan antara apa yang Pak Yusril tulis, saya petik di sini. Pak Nasir dianggap sebagai seorang guru bangsa, pendidik umat, mujahid dakwah, seorang alim. Beliau juga adalah sosok ulama politikus terdepan, negarawan terkemuka. Bahkan ia telah meninggalkan nilai kepahlawanan, kesederhanaan, sekaligus keteladanan. Jejak langkahnya amat bernilai untuk ditelaah, dikaji dan diteladani oleh kita bersama. Saya sangat-sangat menyokong saranan daripada Pak Dr. Yusril ini. Dan juga beliau sebut kemudiannya dakwah beliau juga pendakwah yang menyejukkan hati.
komitmen membangun kehidupan sosial yang damai dan penuh keadilan untuk bangsa Indonesia. Ini semua adalah saranan yang sangat baik yang supaya kita pelajari aspek-aspek ini untuk kita terapkan dalam berpolitik kita, dalam berdakwah kita, dalam membangun negara kita di Malaysia. Akhir sekali, Doktor, saya mahu mengatakan bahawa bagi saya sebagai murid yang sangat-sangat mencintai Pak Nasir dan juga mendapat inspirasi daripada beliau, walaupun pertemuan hanya 2 kali di Jakarta dan itu pun sangat tidak terlalu lama. Pada saya Pak Nasir dan juga Buya Hamka sebenarnya merupakan tokoh-tokoh ulul albab yang sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran ayat 190, 91 kita selalu tahu baca, dan juga dalam Al-Baqarah 194 yang disebut ini ada ayatun liqaumin ya'qilun, tetapi dalam ayat Ali Imran ini ayat liulil albab. Jadi yang penting bagi kita ulul albab itu merangkumi dimensi zikrullah dengan dimensi pemikiran at-tafakkur. Jadi integrasi atau penyatuan zikir dengan fikir, penyatuan antara kalbu dengan minda, pemikiran antara ataupun penyatuan tadi antara aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, ini sudah tercapai oleh 2 orang tokoh ini. Ada lagi tokoh-tokoh lain, tapi saya tidak mengenali sangat yang tokoh-tokoh lain di Indonesia. Bagi saya mereka inilah ulul albab yang sepatutnya kita di Malaysia menjadikan contoh. Jadi ulul albab tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah, tetapi juga sekarang. Dan kita baca tafsir tentang ulul albab, boleh dikatakan hampir semua tafsir yang saya baca, apa itu ta'rif kepada ulul albab, mereka mengatakan ashab al-uqul as-salimah. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ashab al-uqul az-zakiyah. Ada yang mengatakan ashab al-uqul as-safiyyah. Ada yang mengatakan ashab al-uqul as-sahihah. Jadi sebenarnya mereka ini memiliki akal-akal yang murni, yang sehat, yang sempurna, yang tidak korup, yang tidak dimatikan oleh virus-virus yang berbahaya, sehingga akal ini dapat mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mewarnai pribadi dan juga melahirkan aksi-aksi sosial, politik, ekonomi yang murni, yang ikhlas, dan ini mendapat keberkatan daripada Allah. Jadi hasil daripada mereka mendapat keberkatan. Keberkatan itulah yang mengekalkan kebaikan itu sampai kita hari ini dapat melihatnya. Dan aspek ini sangat-sangat penting saya kira untuk generasi muda faham, supaya mereka dalam beraksi politik, beraksi ekonomi, beraksi budaya dan beraksi apa saja, jangan lupa contoh ulul albab yang dan kita bisa menjadi ulul albab. Di Malaysia sudah ada sekolah-sekolah MRSM ulul albab. Cuma kita harapkan insya-Allah jangan hanya label yang ulul albab. Jadi yang pentingnya isi itu yang diulul albabkan. Bukan sekedar label. Kita ingin perbanyakkan ulul albab, insya-Allah negara kita Indonesia dapat menjadi contoh kepada negara-negara lain. Tadi saya senang sekali dengan pandangan Pak Jimli mengatakan bahawa mungkin bangsa lain sudah mendapat peluang masing-masing, Arab, Turki, Farsi, India, Pakistan, untuk menjadi pemimpin dunia Islam. Dan banyak sekali kegagalan mereka, especially yang Arab itu. Mungkin inilah peluang untuk
untuk umat Melayu Indonesia di Asia Tenggara menjadi pemimpin. Dan untuk itu kita harus kembali kepada legasi atau turas yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kita yang menjadi yang manifestasi ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang boleh saya sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan saya, dan saya ingin belajar daripada bapak-bapak yang sebenarnya lebih arif, jauh lebih arif daripada saya tentang Pak Nasir yang kita cintai itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.